Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita mendatangi sebuah warung yang berada di tengah hutan di lereng gunung berapi. Menurut informasi dari warga, warung ini bakulnya itu atau penjualnya itu cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong. Bukan hal yang biasa atau tak lazim bagi kami, karena ada warung di tengah hutan di lereng gunung berapi, apalagi penjualnya cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, apalagi lokasinya ini sangatlah sepi. Belum lagi titik koordinat di warung ini pun juga tak ada di dalam peta, bahkan dalam pencarian di Google Map juga tak ada. Lantas gimana caranya kami bisa menuju ke warung tersebut? Awalnya kami kesasar di berbagai tempat, namun kami mengikuti bekas atau jejak ban yang ada di tanah di depan mata kita ini, dan nantinya kita akan sampai ke lokasi warung cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong. Kami kira warung ini merupakan warung goib, namun banyak sekali masyarakat menjelaskan bahwa memang betul-betul ada warung di tengah hutan di lereng gunung yang bakulnya memang cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong, ramah tamah, dan baik hati, tidak sombong. Kami sendiri tidak percaya akan adanya warung cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong ini, namun kami juga merasa penasaran. Maka dari itu kami ingin membuktikan bersama para kalian yang menonton video ini. Kok bisa-bisanya mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong ini rela dan mau membuka warung di tengah hutan di lereng gunung? Apakah ada pembelinya? Namun rezeki memang sudah diatur sama Tuhan. Ini menjadi bukti bahwa kuasa Tuhan memang nyata, memberikan rezeki kepada umatnya di seluruh penjuru dunia, bahkan ada di pelosok-pelosok hutan, di lautan, bahkan di langit. Maka dari itu kita harus senantiasa bekerja keras, berusaha, dan berdoa, seperti halnya mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong ini membuka warung di tengah hutan dengan niat dan minat. Namun tidak habis pikir bagi kami dan tak masuk di logika kami, bahkan nalar kami, apakah mbak-mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong ini tak takut dengan binatang-binatang liar ataupun binatang buas yang ada di seputaran hutan. Padahal kalian tahu sendiri, dari awal video ini hingga kini kita belum berjumpa dengan seseorang, bahkan belum bisa melihat batang hidung seseorang. Jadi benar-benar untuk menuju ke warung mbak cantik yang ayu, kinclong, moblong-moblong ini rutenya sangatlah sepi. Bagi para penonton yang ingin berminat dan berniat mengunjungi warung cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong di tengah hutan, kami sarankan kalian mengajak salah satu warga yang tahu lokasi keberadaan warung tersebut agar kalian tidak kesasar di kawasan hutan. Selain tertutup oleh lebatnya dedaunan pohon dari hutan, jalur-jalur menuju ke warung kampung terpencil yang penjualnya bakulnya ayu, kinclong, moblong-moblong ini penuh dengan percabangan. Nantinya khawatirnya kalian akan tersesat apabila kalian nekat datang sendirian.
Tepat di ujung sana kita sudah beralih hutan, yang mana hutan di sana itu mayoritas dan dominan kayu-kayu jati. Kalau yang ini pohon karet. Nah, setelah melewati hutan karet, akhirnya kita sudah mencapai di kawasan hutan jati, yang mana ini merupakan jalur lahar dingin dari gunung berapi. Jadi sangat berbahaya apabila saat hujan turun deras, karena di sini luapan lahar dingin pasti mengalir. Jadi kalau kalian ingin datang ke sini, kami ingatkan, janganlah saat atau sebelum hujan turun. Khawatirnya kalian akan terjebak belum sampai ke lokasinya, karena sangat berbahaya sekali. Belum lagi jalanan yang menanjak dan ekstrim, bahkan batuan-batuan terjal penuh kerikil dan pasir ini bisa membuat kalian terjatuh apabila kalian kurang waspada bila melewati medan seperti ini. Kami sarankan apabila kalian datang menuju ke warung terpencil ini yang bakulnya ayu kinclong moblong-moblong ini, hendaklah jangan menggunakan kendaraan roda 2 berupa matic ya, namun kendaraan yang manual saja dengan ban sedikit dimodif ban kerikil. Jarak dari hutan karet tadi hingga menuju hutan jati melewati jalur lahar gunung berapi ini kurang lebih 1 kilometer. Jadi butuh tenaga yang ekstra karena jalanannya curam dan menanjak tajam. Belum lagi di sela-sela akar pepohonan dedaunan ini sering sekali berjumpa dengan ular-ular yang berbisa maupun ular-ular melata yang lainnya. Jadi kalian tetap selalu waspada apabila nekat mengunjungi Kampung Ayu Kinclong Moblong-Moblong. Makanya kami nggak habis pikir, kok bisa-bisanya mbak-mbak cantik Ayu Kinclong Moblong-Moblong mau dan rela membuka warung di tengah hutan yang terlihat sepi namun berbahaya, dan siapakah yang nekat membeli dagangan mereka? Umumnya orang membuka usaha terutama warung kopi itu di pinggir jalan atau di kota ataupun di desa yang jelas yang banyak orang-orang lalu lalang. Namun mbak-mbak ini malah nekat jualan di tengah hutan. Padahal lokasi warung kopi cantik Ayu Kinclong Moblong-Moblong ini bukan merupakan jalur pendakian ke gunung berapi. Namun nyatanya mbak-mbak cantik Ayu Kinclong Moblong-Moblong ini masih nekat jualan di tengah hutan, bahkan bukan jalur pendakian. Kami yakin salah satu penonton video ini pasti pernah datang mengunjungi warung tersebut, dan silakan tulis komentar pengalaman kalian apa saja yang ada di warung tersebut. Kami juga meyakini bahwa kalian para penonton video ini tak hanya ingin melihat paras cantik Ayu Kinclong Moblong-Moblong dari bakulnya saja, namun juga pengen tahu lebih jelasnya tentang perihal status mereka. Apakah istri orang, perawan, ataukah janda? Tak hanya kalian saja yang penasaran akan status dari embake-embake yang jualan kopi di tengah hutan di lereng gunung berapi, namun kami juga penasaran. Belum lagi kami juga pengen mencicipi racikan kopi, adukan kopi buatan tangan mereka. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Di sebelah kiri ada persimpangan jalan
yang mana jalan yang ke kiri ini menuju warung terpencil di tengah hutan yang bakulnya ayu kinclong moblong moblong. Dan akhirnya kita keluar dari jalur lahar dingin yang mana di situ sering terjadi banjir bandang. Konon warung ini sudah buka kurang lebih 9 tahun yang lalu setelah terjadinya erupsi gunung berapi yang ada di seputaran kawasan ini. Jadi kita cari-cari jalan menuju jalan pintas menuju warung tersebut yang tersembunyi di balik pepohonan. Melewati jalan setapak inilah jalan terakhir menuju ke warung yang penjualnya cantik ayu kinclong moblong moblong. Jadi kendaraan roda 4 harap diparkirkan di area lahar gunung berapi tadi ya. Jadi kita bisa berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Sayup-sayup kami mendengar suara dari para pembeli sekaligus penjualnya yang sedang bercanda di warung tersebut. Akhirnya kami merasa lega karena tak lama lagi dan tak jauh lagi kita sudah sampai ke lokasi warung cantik ayu kinclong moblong moblong. Langkah kaki kami percepat agar bisa sampai ke warung Mbake yang ayu kinclong moblong moblong untuk melepas lelah, melepas penat, serta melepas dahaga sambil meminum seteguk air kopi yang disajikan mereka. Meski masih terdengar sayup-sayup gurauan para penjual dan pembeli di warung terpencil ini, namun masih belum tampak bentuk fisik dari bangunan warung tersebut karena tertutup pandangan kami oleh semak belukar yang ada di hadapan kita. Yang pastinya kami sudah membuktikan bersama kalian bahwa memang betul-betul dan benar-benar ada warung yang ada di tengah hutan di lereng gunung berapi ini ternyata fakta dan bukan mistos ataupun goib. Semoga saja paras cantik ayu kinclong moblong moblong ini beneran menempel di wajah para bakul penjual kopi yang ada di tengah hutan, dan tentunya dan pastinya status mereka itulah yang menjadi penasaran kalian. Pastinya status dari bakul cantik ayu kinclong moblong moblong ini ditunggu oleh para jejaka tua, para bujang lapuk, bahkan para duda-duda tersakiti. Yang jelas, bila kalian pengen mengenal Mbake lebih jauh dan lebih dalam, silakan datang sendirian ke lokasi warung terpencil di tengah hutan jati ini di lereng gunung berapi. Langkah demi langkah akhirnya kami sudah mendekati lokasi warung tersebut yang lokasinya ada di ujung sana. Dan sudah terdengar suara semakin keras dari bakul cantik ayu kinclong moblong moblong bergurau dengan pembelinya yang ada di seputaran hutan jati. Untuk lebih lanjutnya kita langsung ke warungnya saja. Nah, setelah perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, akhirnya kita sudah sampai di warung cantik yang ayu kinclong moblong moblong. Dan tampak inilah pemilik warung tersebut yang sedang mencaca sebuah timun. Untuk anak-anaknya yang ikut jualan memang cantik sekali. Mari kita lihat sama-sama. Mbak, kali izin ngevlog nggih? Nggih. Sing tanya-tanya sedikit sama warung yang di tengah hutan. Nggih. Info kali apa sing jual iki? Oh, wis sembarang enten. Mbak, ini
Warungnya ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam setengah 6 sampai jam setengah 5 sore. Jam setengah 6 sampai jam Setengah 5 sore. 5 sore. Iya. Ini bener-bener di tengah hutan ya, Mbak ya? Iya, tengah hutan. Yang beli siapa, Mbak? Yang beli sopir-sopir. Sopir-sopir, tukang ngarit juga ya? Iya. Oh, pasukan ngarit. Mas Yun. Ini lagi bikin apa ini, Mbak? Tahu goreng. Oh, tahu goreng. Mbaknya aslinya mana ini? Kasembon. Loh, Malang. Iya. Kok jauh, Mbak? Nyasar. Nyasar. Apa dapat jago di sini? Enggak. Jagonya kerja. Oh, jagonya kerja. Jauh ya, jauh-jauh dari Kasembon, Malang, nyasar di hutan wilayah Gunung Kelut. Namanya mbaknya siapa ini kalau boleh tahu? Apa? Ika. Ika. Ini lokasinya di mana ini, Mbak? Mak, ini lokasinya dia berarti, Mak. Beri? Tawon. Oh. Masuk mana itu? Oh, gini. Lu bikin OT-OT juga ya, Mbak ya? Iya. Kalau di Kasembon namanya apa ini, Mbak? Sama udah. Oh, sama. Kan lain daerah kan lain penyebutannya. Ada yang bakwan. Apa? Weci. Weci. Oh. Nah, berarti ini weci. Itu daerah mana itu, Pak? Mbak nyebutnya weci itu biasanya? Kasembon. Oh, nyebutnya gitu. Nah, kalau ini UT-UT di tempat saya. Tapi kalau di Surabaya UT-UT ku betul ya. Nggak pakai baju. Kalau daerah Surabaya bilang UT-UT itu nggak pakai baju. Tapi kalau daerah sini UT-UT ya makanan ini. Tepung sama sayuran ya digoreng atau bahasa Indonesianya itu bakwan. Nah, di sini juga ada Mbak satunya ini siapa ini? Apa? Berarti. Ya? Oh. Janji kamera Mas. Janji kamera, Mas. Nah, pasti yang di depan ini pemilik warung, nggih. Nah, ini ibu siapa ini? Bu Sri. Ibu Sri. Oh, sudah jualan di sini sudah berapa tahun, Bu? 9 tahun, Mas. 9 tahun. Loh, padahal ini kan di tengah hutan ya, Bu ya. Kok berani jualan di tengah hutan ini, Bu? Rame, Mas. Rame. Kenapa? Nggak ada saingan ya, Bu ya? Ya banyak deh. Oh, banyak. Tapi view-nya yang beda ya. Karena di apa? Backgroundnya hutan sama gunung. 9 tahun loh marung di sini. Susah dukanya apa, Bu, jualan di tengah hutan ini, Bu? Ya senengnya temannya banyak, susahnya hujan, Mas. Oh iya. Angin besar tuh. Oh, berarti sering ada angin puting beliung ya di sini ya? Ya pokoknya ya kalau rendang-rendang hujan, angin gitu. Oh, kata bapaknya tadi angin puting muter. Oh, pentil muter. Oh. Berarti ini memang kawasan sering terjadi angin pentil muter atau puting beliung. Terus jalannya juga sedikit ekstrim ya. Ini kalau ibunya belanja kebutuhan warung ini jauh apa enggak? Enggak, sepawon. Oh, di kampung ya. Kirain di pasar. Kalau dari pasar? Yo pagi pasar, aku masakin di rumah, Mas. Nah, ibunya ini tinggal di mana? Untu. Loh. Berarti lewat hutan sini? Nggih. Lewat hutan. Bayu. Wanita tangguh. Padahal Ya anaknya banyak, Mas, enggak tangguh anaknya luwe no. oh betul. Nggih.
Berarti anak adalah semangat ya Bu nggih. Nah. Anaknya banyak tapi bapaknya satu kan Bu. Iya iya dong. Kalau bapaknya banyak yang ngok-ngok nih. Nah, ini jualan apa saja ini Bu? Kalau pagi sarapan, Sarapan apa saja? ya nasi, sayur, Sayur apa? urat. Ya ganti-ganti mas. Ganti-ganti menu. Nggih, siang mie. Ya, nanti lek blenger ya bikin bakso. Pokoknya ganti-ganti. Terus untuk minuman apa saja? Nggih, ya. Hangat, yang hangat. Teh, kopi, susu, Minuman dingin. es, ya es susu, extra jus tuh apa? Jas jus, pop es. Gitu. Nah, kita coba lihat minuman-minuman apa saja yang ada di sini. Ya, ternyata benar yang disebutkan sama Bu Sinten. Bu Sri. Ya. Ada pop es, ada jas jus. Nah, nih. Yang jelas di sini memang yang apa ya, meladeni di warung sini itu mbak-mbak cantik yang ayu kinclong moblong-moblong. Nah, Monggo yang melintasi area mana nih Bu? Sepawon. Ya, bisa mampir di warung. nah, kita sekaligus tanya sama Mas sih. Ya, mumpung ini Masnya. Oh, Masnya ini pelanggan setia. Ngapunten nggih, Mas. Senangnya jajan di sini tuh gimana, Mas? Aku ramah-ramah ya. Oh, ramah-ramah. Oh, iki Bah, iki enek Mbak Ika, enek terus iki. Heeh. Ki Mbak apa jenenge iki? Mbak Lis Tobrut. Wow, gitu. Selain itu, Murah-murah Mas. murah-murah loh. Selain cantik, murah-murah, bahkan murah senyum ya. Murah sih. Pokok dia senyum terus. Iya. Nah, lagi cuci piring ternyata. Tak hanya pintar memasak, ternyata juga pintar cuci piring. Wah, nyuci duit. Nyuci duit. Iya. Kerja di sini sudah berapa tahun, Mbak? Saya Nggih, hampir 2 bulan 2 bulan. Tahu lokasi ini dari mana, Mbak? dari teman. Dari teman. Nah, ibunya ini juga mencari lowongan gitu ya, Mbak ya? Ibu. Nggih. Oh. Nah, itu mbaknya yang ini sudah berapa tahun? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Awet ya, Mbak ya. Tapi jauh loh rumahnya, kandangan tadi. Tapi pulangnya kan neng omahe gue. Setiap minggu libur pulang neng omah. Mai dewe-dewe. Nggih. Yang sik ngapunten lho, Mbak E. Ini kan kebanyakan nggih, kebanyakan pembeli di sini itu kan kalangan dari bapake para supir. Ya. Kan bisa bukan menjadi rahasia umum ya, Mbak ya. Yang namanya supir kebanyakan itu untuk kehidupannya kan banyak yang apa tanda petik kan negatif gitu. Nah, ini nyeletet nggih. Nah, apakah selama Mbak E ini kerja di sini pernah digangguin? Kopi, susu. Hah? Gimana? Digangguin? Ya cuma bercanda. Oh, bercanda. Gak sampai tawel-tawel ya, Mbak ya? Enggak. Oh, alhamdulillah. Kalau tawel-tawel tampar aja, Mbak. Cuma kalau towel-towel aja tak goreng. Iya. Goreng mae. Potong aja, Bu. Iya. Sontolnya potong aja, Bu. Pakai mentol. Lek ngowahi Mbak Bagong lho. Mbak dipangan semuanya. Untuk Mas suami tahu ya mbaknya di sini ya? Tahu. Pernah dijenguk? Pernah. Tiap Sabtu Oh, Sabtu dijemput ya. jemput Terus anaknya siapa yang jagain, Mbak? sama mbahnya. Oh, sama mbaknya. Ya, Mbak, daripada di mana? Nyari kerja di kota-kota itu susah. Mending di sini agak tenang.
dihibur sama bapake. Nah. Masak, Dek.